Ya masalah infrastruktur jalan terutama termasuk infrastruktur pertanian ya. Karena selain jalan, pertanian kenapa saya mendapat perhatian? Karena masyarakat di Provinsi Lampung ini sebagian besar menggantungkan hidupnya, usahanya dari ekonominya dari sektor pertanian ya. Di pihak lain kita lihat tadi yang saya sampaikan di bagian awal itu persoalan-persoalan infrastruktur pertanian, irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Nah, selain itu yang menjadi fokus selama ini adalah terkait dengan infrastruktur jalan. Saya kira itu secara bertahap sudah bisa Ya, diselesaikan, namun ya perlu sinkronisasi, kemudian perlu kesamaan, kesamaan apa, kesamaan prinsip ya, membangun itu supaya bermanfaatnya lebih besar. ya. Contoh saja, contohnya saja membangun jalan nasional, membangun jalan provinsi, membangun jalan kabupaten, membangun jalan desa. Ini harusnya terintegrasi. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan eh, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau dinamika provinsi, kabupaten, kota di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Lampung Ya. periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh di Provinsi Lampung, yaitu Bapak Insinyur Haji Hanan Arusak MS. Beliau saat ini adalah anggota DPR RI. Apa kabar Pak Hanan? Alhamdulillah sehat Mas Bambang. Begitu juga Mas Ya, Bambang, harapan kita sehat juga. ya, baik, sehat. Pak Hanan lahir di Bandar Lampung 25 Desember 1960, menyelesaikan S1 Teknik Hasil Pertanian di IPB pada tahun 83, kemudian S2 Ekonomi Pertanian di Universitas Pajajaran pada 1991, kemudian lama berkarir di birokrat, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, pernah menjadi Bupati Tulang Bawang, saat ini menjadi anggota Komisi 4 DPR RI dari Partai Golkar dan terpilih kembali di dalam Pileg 2024. Nah, Pak Anan mungkin bisa menambah dengan cerita-cerita kenangan yang menarik selama menjalani karir. Saya kira karirnya luar biasa. Pernah menjadi ASN, pernah menjadi bupati, dan kemudian di DPR RI. Silakan, Pak. Iya, saya sangat bersyukur siang hari ini bisa jumpa Pak Bambang ya dan kawan-kawan. Eh, dalam kesibukan tentunya kita harus menyempatkan ya untuk hal-hal yang terkait dengan berinteraksi dengan media, dengan masyarakat, dan dengan lembaga-lembaga yang kita anggap perlu ya mendapat informasi yang sejernih-jernihnya dan selengkap-lengkapnya. Saya Alhamdulillah, saya ini mengawali karir dari bawah ya, dari tenaga honorer di Dinas Pertanian Taman Pangan Provinsi Lampung pada saat itu tahun 84, 85 itu ya sebagai sekretaris bagian proyek pencetakan sawah Lampung. Jadi waktu itu gencar-gencarnya setelah bendungan-bendungan selesai, kemudian
saluran drainase-drainase di daerah rawa selesai, dilanjutkan dengan pencetakan sawah. Nah, saya ada di situ sebagai sekretaris pencetakan sawah di Provinsi Lampung. Itulah awal karir saya. Kemudian sempat di Kanwil Pertanian. Nah, kemudian pada saat pemekaran Provinsi Lampung, menambah kabupaten ya. Nah, saya ditugaskan di Kabupaten Tulang Bawang, pemerintah persiapan Kabupaten Tulang Bawang. Di sana saya diberi tugas untuk mempersiapkan kabupatennya definitif. Nah, alhamdulillah selama di Tulang Bawang selama 11 tahun ya di Tulang Bawang itu 7,5 tahunnya di sebagai Kepala Dinas Pertanian, kemudian 2 tahun di Kepala Dinas Perkebunan Kehutanan, di Dinas Peternakan juga 1 tahun di Dinas Perikanan. Nah, kemudian diberi kesempatan untuk mengabdi di provinsi, pemerintah provinsi, ya, jadi Kepala Dinas Pertanian, kemudian Kepala Dinas Peternakan Provinsi ya, Kepala Dinas Kehutanan Ya, Provinsi, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi, Sekretaris Dewan, Perwakilan Rakyat Provinsi, kemudian sempat menjadi pejabat Bupati di Tulang Bawang Barat, sempat menjadi asisten dua juga, ya, kemudian PLT Sekda, dan 2012-2017 menjadi Bupati di Tulang Bawang. Alhamdulillah 2019 terpilih ya, sebagai anggota DPR RI yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan mau jadi ya, mengabdi di anggota DPR RI. Sungguhnya masa kerja saya habis di birokrat ya, di ya. birokrat selama hampir 31,5 tahun. Seperti itu ya. Banyak kalau Ya. urusan kenangan kenangan nih banyak karena saya Baik. di dinas teknis tentunya saya bersentuhan dengan hal-hal teknis, banyak berada di tengah-tengah masyarakat, nah, kemudian banyak mengamati persoalan-persoalan masyarakat selama berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah bekal saya bisa berinteraksi, nah sehingga dipercaya oleh rakyat Ya, menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung II. Ya. ya, Alhamdulillah saat ini sudah 3 tahun ini ada di Komisi 4, bidangnya bidang pertanian, bidang peternakan, perikanan, kemudian kehutanan, lingkungan hidup ya. Sangat-sangat ini apa? Sangat inline dengan pengalaman-pengalaman kita pada saat di birokrasi. Bapak terpilih lagi menjadi anggota DPR RI dalam Pileg 2024, tetapi DPP Partai Golkar juga menugasi Bapak, memberi tugas untuk mempersiapkan ikut di dalam pencalonan Gubernur Lampung. Ya. Apa yang sekarang sedang Bapak persiapkan? Ya, saya sejak saya terima perintah itu di 21 Maret 2024 ya. Ya, saya mencermati isi dari perintah itu. Yang Ya, pertama, konsolidasi mulai dari DPD Partai Golkar Provinsi sampai dengan PIMDes-PIMDes di tingkat ya, desa ya. Kemudian juga membangun komunikasi dengan partai-partai yang lain karena Partai Golkar hanya 11 kursi, masih perlu 6 kursi lagi untuk cukup mengikuti kontestasi pemilihan gubernur. Kemudian juga bersosialisasi dengan masyarakat, membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Nah, sampai hari ini ya sudah banyak yang kita lakukan, baik yang sifatnya pertemuan-pertemuan massal, pertemuan-pertemuan yang sifatnya fungsional dengan kelompok tani, dengan organisasi-organisasi, kemudian dengan apa namanya PIMDes ya, PIMDes, PK, pimpinan kecamatan, bahkan dengan kawan-kawan di DPR, DPD Golkar Provinsi, DPD Golkar Kabupaten ya. Intinya adalah kita bagaimana mempersiapkan kalaupun tugas ini bisa menjadi kenyataan, kita bisa keluar dari Partai Golkar sebagai calon gubernur ya harus kita persiapkan karena waktunya sudah sangat singkat.
Iya, eh, Bapak membutuhkan dukungan dari partai lain karena kursi dari Partai Golkar sendiri tidak cukup. Apa yang Bapak tawarkan kepada partai-partai yang lain supaya mau mengusung dan mendukung Pak Anan? Ya, yang saya tawarkan adalah konsepnya adalah Lampung Maju 2030 ya visinya. Itu yang saya tawarkan. Maju itu di situ modern, aman, jinawi, unggul. Ya. Nah, modern harapan kita adalah semua lini, semua sektor bisa beradaptasi dengan perkembangan saat ini. Digitalisasi misalnya itu menjadi perhatian. Nah, kemudian juga apa namanya memperhatikan Ya, apa namanya di tingkat-tingkat teknis, misalnya saja di sektor pertanian, ya, kita ketahui bersama di sektor pertanian ini sebenarnya tidak terasa sebenarnya sudah jadi masalah. Contohnya saja tenaga buruh tani itu sudah sangat sedikit. Untuk ya, panen saja sekarang itu kita kesulitan di lapangan itu mencari tenaga buruh panen. Begitu juga untuk tanam ada kesulitan cari tenaga itu karena mereka sudah beralih ke sektor yang lain. Nah, untuk itu ya, harus menyesuaikan dengan perkembangan itu, dengan ya, masalah itu. Modernisasi pertanian, mesin-mesin harus masuk, teknologi harus masuk di situ. Nah, ini tentunya dengan keberadaan saya di ya, Komisi 4 bisa meyakinkan, menjembatani aspirasi masyarakat di tingkat lapangan, sehingga intervensi pemerintah dengan anggaran yang terbatas bisa benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat tani kita. Ya, ya, apa namanya, misalnya mesin-mesin ya. Mesin-mesin pertanian itu tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat hmm, tani kita untuk beli. Karena apa? Karena pendapatannya tidak memungkinkan ya, untuk pengadaan mesin itu. Nah, dengan program pemerintah, mekanisasi pertanian ini tentunya harus kita support. Karena pemerintah harus hadir dengan perkembangan yang saat ini yang perlu dibiayai, yang tidak mungkin dibiayai oleh masyarakat tani kita saat ini. Begitu juga infrastruktur. Infrastruktur pertanian itu kewajiban pemerintah untuk hadir mengatasi persoalan. Banyak drainase saluran-saluran irigasi yang dibangun beberapa puluh tahun yang lalu ya sudah tidak bisa berfungsi normal. Ya. Perlu ada normalisasi, upgrade-upgrade. Nah, begitu juga di hulunya, ya, ketersediaan air di danau-danau itu, ya, di bendungan-bendungan itu sudah tidak sesuai dengan perencanaan. Karena apa? Di atasnya, di hulunya sudah banyak yang rusak kawasan hutan kita ya, sehingga ketersediaan air sudah terbatas, sudah menjadi masalah. Sebagai contohnya saja, ada salah satu bendungan, misalnya Bendungan Wairarem, yang ditargetkan 20.000 hektar lebih untuk sawah, ternyata hanya bisa termanfaatkan separohnya. Ya, sawahnya sudah dicetak 20.000 sekian hektar, saat ini yang fungsi ya hanya 50%-nya. Seperti itulah. Jadi banyak persoalan ya, terkait dengan masalah pertanian, khususnya kedaulatan pangan ini. Ya. Ya, ya, sektor lain yang perlu ya, mendukung. Saya kira gitu. ya. Pak Anan, apakah sudah ada tanda-tanda atau kesepakatan partai-partai yang akan mendukung Partai Golkar untuk mengusung Pak Anan? Ya, mereka prinsipnya memberikan apresiasi dan siap untuk berkoalisi dengan kita. Ya, Ya, saya sudah membangun komunikasi, bahkan sudah mendaftar ke PDI misalnya, ke PAN, ke apa namanya Nasdem, ya. ya, Kemudian juga sudah membangun komunikasi dengan PKS. Nah, harapan kita manakala sudah dipastikan Partai Golkar ini bisa memberikan rekomendasi kepada saya, ya tentunya ya, akan kita segerakan untuk eh, bisa berkoalisi dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. ya. Pak Anan, sebenarnya berapa orang yang diberi surat tugas oleh DPP Partai Golkar? Karena kalau tidak salah, Gubernur petahana ini juga kader Golkar juga yang akan maju. Ya. Ya, beliau juga dapat surat tugas. Beliau dapat surat Eh, tugas di bulan November 2023 ya. ya, Saya dapat surat tugas itu terima surat tugas itu di ya,
bulan Maret 2024 ya. Jadi beliau dapat surat tugas, saya dapat surat tugas. Nah, yang saya perhatikan adalah ini kebijakan keputusan partai yang perlu kita tindak lanjuti dan sebagai kader yang dibesarkan oleh Partai Golkar bertanggung jawab ke Ya, depannya bagaimana Golkar ini lebih besar lagi, lebih baik lagi seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang saya perjuangkan selama ini bagaimana Golkar di Provinsi Lampung ya, dapat bisa lebih berkiprah, lebih besar lagi. Cerminan Golkar besar itu adalah diperolehnya kursi pada berbagai ya, jenjang, mulai dari ya, DPRD kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Nah, itu cerminannya. ya, Berhasil tidaknya ya. kita membesarkan Golkar di situ, seperti itu. Ya, baik Pak Anan. Apakah Pak Anan hanya bersedia kalau dicalonkan sebagai gubernur, atau kalau misalnya ada kesepakatan partai-partai, misalnya Bapak diposisikan sebagai wakil gubernur, apakah Bapak juga bersedia? Intinya saya itu kembalikan semuanya itu kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Ya. Saya saya ikut kontestasi ini, menjajaki kontestasi ini karena diperintahkan oleh partai. Ya. Nah, Ya, kalau partai memutuskan, nah tentunya nanti kita pertimbangkan. Ya kalau ya, partai tidak menginginkan ya tidak gitu. Ya, ya. seperti itu. Baik, luar biasa Pak Anan. Nah, eh, kalau menurut Bapak apa saja masalah-masalah di Lampung ini yang sangat mendesak untuk 5 tahun yang akan datang harus ditangani siapapun gubernurnya? Ya masalah infrastruktur, infrastruktur jalan terutama termasuk infrastruktur pertanian ya. Karena selain jalan, pertanian kenapa saya mendapat perhatian? Karena masyarakat di Provinsi Lampung ini sebagian besar menggantungkan hidupnya, usahanya dari ekonominya dari sektor pertanian ya. Di pihak lain kita lihat tadi yang saya sampaikan di bagian awal itu persoalan-persoalan infrastruktur pertanian, irigasi, jalan usaha tani dan sebagainya. Nah, selain itu yang menjadi fokus selama ini adalah terkait dengan infrastruktur jalan. Saya kira itu secara bertahap sudah bisa Ya, diselesaikan, namun ya perlu sinkronisasi, kemudian perlu kesamaan, kesamaan apa, kesamaan prinsip ya, membangun itu supaya bermanfaatnya lebih besar. ya, Contoh saja, contohnya saja membangun jalan nasional, membangun jalan provinsi, membangun jalan kabupaten, membangun jalan desa. Ini harusnya terintegrasi. Nah, selama ini yang kita lihat ya, kepentingannya bukan kepentingan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, sehingga jalan provinsi dibangun, jalan kabupatennya tidak connect ke jalan provinsi itu. ya, Ya. Untuk mencapai jalan provinsi, jalan kabupatennya masih rusak. Harusnya begitu membangun jalan provinsi, jalan kabupatennya harus yang connect ke jalan provinsi itu. Nah, sehingga manfaatnya akan lebih besar. Nah, ini ke depan ini kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota ini perlu ditingkatkan koordinasinya, komitmennya, nah sehingga dengan segala keterbatasan anggaran, baik di provinsi maupun di kabupaten, itu bisa dioptimalkan ya, untuk terkait dengan pembangunan infrastruktur. Saya kira itu ya. Infrastruktur ya, jalan masih merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian. Dan saya komit kalau seandainya diberi amanah bisa memimpin Provinsi Lampung ke depan ini menjadi perhatian bagaimana mengoptimalkan sumber daya anggaran, sumber daya lainnya sehingga pembangunan apa namanya infrastruktur jalan, perbaikan jalan di Provinsi Lampung ini bisa lebih optimalnya ke depan. Dan ada ya, percepatan-percepatan seperti itu. ya, bahwa saya saat ini ditugaskan oleh Partai Golongan Karya sebagai bakal calon gubernur Lampung 2024-2029. Untuk itu saya mengajak seluruh warga Kabupaten Lampung Utara, mari kita rapatkan barisan, mari kita sukseskan pemilihan gubernur tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Untuk kemenangan siapa? Nanti tanggal 27 November akan pilih siapa? Akan pilih siapa? Akan pilih siapa? Insya Allah
manakala saya diberi amanah untuk memimpin Lampung tahun 2024-2029, apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja tadi, bahwa jalan-jalan di Lampung, khususnya Lampung Utara, akan mulus, saudara-saudara sekalian. Pertanian akan mendapat perhatian secara khusus. Saya sebagai wakil rakyat yang ada di DPR RI selalu memperjuangkan kepentingan rakyat petani kita. Petani singkong ke depan akan mendapat pupuk subsidi, saudara-saudara sekalian, sehingga petani singkong akan lebih sejahtera lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita nikmati hiburan malam hari ini dengan bernyanyi bersama dan berjoget bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh tepuk tangan yang meriah untuk calon gubernur kita, Bapak Hanan Arose. Pak Hanan mohon langsung berfoto bersama semua sahabat Hanan. Baik, Bapak tadi sudah menyampaikan mempersiapkan misi Lampung Maju 2030. Nah, Ya. mungkin bisa didetailkan dan lebih lebih konkret yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Kira-kira apa itu Iya, kan penjabarannya? kalau visi itu kan visi dijabarkan dengan misi ya. Ya, Itu yang namanya visi untuk supaya operasional dijabarkan misi, kemudian misi dijabarkan dengan program kebijakan dan program kerja ya. Nah, 2030 itu ya terkait modernisasi misalnya. Ya harusnya tercapai ya. Capaian 2030 itu modernisasi sudah tercapai. ya, Sampai tingkat apa? Nah, nanti kita lihat ya. ya, Contoh apa namanya mesin-mesin pertanian harus ditingkatkan. Mesin-mesin pertanian sesungguhnya tidak sepenuhnya harus bantuan pemerintah, tetapi memberikan fasilitas bagaimana masyarakat tani itu bisa memiliki mesin sendiri dengan fasilitas, misalnya mereka dikasih fasilitas kredit yang memungkinkan mereka bisa memanfaatkan kredit untuk mesin-mesin, misalnya seperti itu kan. Nah, apalagi misalnya modernisasi di perkantoran, di UKM, di apa, sekarang ini pilihannya tidak bisa kita hindari, digitalisasi, ya. Digitalisasi yang terintegrasi, khususnya yang terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Nah, emang ngomongnya mudah, pelaksanaannya ya perlu ketekunan, perlu konsistensi. Ini kadang-kadang pemimpin ini, ya, yang saya perhatikan, percaya dengan omongan laporan dari stafnya, dari kepala dinasnya. Sesungguhnya di lapangannya masih seperti apa? Nah, ini perlu kita evaluasi, ya, seperti itu. baik. Eh, Terakhir Pak Anan, eh, banyak yang me, apa, me- memberi komentar, berpendapat bahwa pilkada ini masih akan berlangsung dengan situasi yang pragmatis, transaksional. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Lampung supaya masyarakat menggunakan momentum pilkada ini benar-benar untuk memilih pemimpin yang eh, kira-kira mendekati ideal untuk menyelesaikan tadi banyak masalah yang seperti Pak Anan sampaikan tadi. Iya, Monggo, Pak. saya ini ada di lapangan. Jadi pemilihan presiden, pemilihan gubernur itu hampir sama, Ya, mirip ininya apa? Pola apa perilaku daripada pemilihnya sama. Nah, tapi kalau yang pemilihan bupati wali kota yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu beda, ya. Nah, ya, contohnya saja, saya ini termasuk yang gencar pada saat pemilu yang lalu di lapangan mengkampanyekan Prabowo Gibran, ya, ya, di 02 karena apa? Karena Partai Golkar partai pengusung utama. Saya cek ke lapangan, saya ada di perbatasan Lampung Sumatera Selatan menemui petani di sana ngobrol-ngobrol. Saya tanyakan, ini mau pemilu
yang mau dipilih siapa presidennya? Jawabnya Prabowo. Saya tanya lagi, apakah pernah dikumpulkan oleh camatnya, oleh kepala desanya? Apakah Anda sudah diberikan sesuatu? Tidak. Mereka memilih memilih Prabowo Gibran itu bukan karena diberikan sesuatu, bukan karena ditekan, karena mereka sekarang ini teknologinya sudah mereka udah kuasai itu ya. Semua sudah pegang gadget ya, sudah pegang medsos, udah bisa baca medsos. Mereka dari situ. Nah, pemilihan gubernur sama, mirip-mirip. Ya. Karena pemilihan gubernur itu mata pilihnya hampir 6,5 juta. Ya, Ya. ya nggak mungkin 6,5 juta mau ada pendekatan-pendekatan pragmatis tuh saya kira sangat sulit untuk kondisi sekarang. Apalagi nih waktunya udah sangat singkat nih. Ya. Sangat sulit sekali kalau ada yang coba-coba dengan teknik-teknik pragmatisme. Nah, tapi kalau kabupaten saya tidak tahu karena cakupannya lebih sedikit. Satu kabupaten mata pilihnya ada yang ya sekitar 300.000, yang datang 200.000. Nah, itu masih bisa ditangani dengan pragmatis. Tapi kalau yang gubernur saya kira kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa Lampung ke depan butuh pemimpin yang bisa membawa Lampung lebih baik lagi, lebih maju lagi. Nah, makanya apa yang saya lakukan selama 2,5 bulan ini sosialisasi itu menggarap yang digarap itu adalah terkait dengan masyarakat supaya masyarakat itu memahami gitu ya, memahami persoalan yang sedang dihadapi dan perlu kerjasama antara masyarakat dengan pemimpinnya ke depannya seperti itu. Ya. Saya berkeyakinan tanpa pragmatis ya, tanpa memberikan sesuatu, masyarakat akan memilih pemimpinnya sesuai dengan yang apa namanya dia harapkan seperti itu. Ya, perlu saya Ya. sampaikan ya. Saya Ya. ini tanpa ditugaskan oleh partai, saya tidak mungkin apa namanya ikut kontestasi ini ya. Jadi saya sekarang ini sedang menunggu ya keputusan partai itu, rekomendasi itu ke saya atau ke yang lain. Manakala ke saya, kita langsung bekerja maksimal untuk bagaimana bisa terpilih ya. Tapi kalaupun tidak ya saya sudah terpilih sebagai anggota DPR RI, tinggal dilantik aja 1 Oktober kan gitu. Baik, terima kasih sekali Bapak Insinyur Haji Hanan Ar-Rasyad MS, anggota DPR RI yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kontestasi kompetisi pencalonan Gubernur Lampung. Banyak hal yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat Lampung di dalam memilih calon gubernurnya yang bisa menjawab persoalan-persoalan 5 tahun yang akan datang. Sekali lagi selamat berjuang Pak Anan, mudah-mudahan berhasil apa yang terbaik bagi Pak Anan, terbaik bagi masyarakat Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi